Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang laporan desain sampling yang merupakan tugas dari mata kuliah metodologi kuantitatif. Baik, kita punya tiga kelompok. Yang pertama yaitu Eka Titi Susiani, nomor dua Ardila Soliha, nomor tiga saya sendiri Ahmad Hatibul Mamhiri. Sebelum akan dijelaskan oleh teman saya Eka Titi Susiani dan Ardila Soliha, maka saya akan menjelaskan tentang gambaran umum sesuatu yang akan disampaikan oleh mereka. Yaitu di sini kita akan menjelaskan tentang motivasi orang tua dalam pendidikan anak dapat diwujudkan melalui perhatian pada kegiatan belajar anak, menyediakan fasilitas belajar dan yang memadai, pengawasan terhadap waktu belajar anak, dan pengenalan prestasi anak belajar. Ya, tentu pendidikan itu sangatlah penting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Prestasi siswa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik eksternal maupun internal. Nah, ada beberapa faktor eksternal yang signifikan yang pasti itu akan terjadi pada anak, yaitu faktor peran orang tua yang memberikan motivasi kepada anak. Sehingga ketika orang tua telah memberikan motivasi kepada anak, maka pembelajaran anak akan tingkat lebih tinggi, akan meningkat, pembelajaran akan giat. Begitu pula dengan faktor ekonomi dan faktor yang lainnya yang disebabkan oleh orang tuanya. Nah, oleh karena itu, lebih jelasnya akan dipaparkan oleh teman saya Eka Titit Susiani dan Ardila Soliha. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang teknik sampling yang digunakan. Nah, berdasarkan penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi Orang Tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 Sekolah Dasar Gugus 2. Teknik sampling yang digunakan itu adalah non-probability sampling, yaitu berjenis purposive sampling seperti itu teman-teman. Nah, untuk ciri-ciri purposive sampling sendiri ada tiga, antara lain yang pertama itu adalah sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti seperti itu. Nah, yang kedua adalah purposive sampling memiliki kelebihan yaitu sesuai untuk penelitian dengan tujuan khusus. Nah, jika ada kelebihan tentunya ada kekurangan. Nah, yang ketiga itu purposive sampling memiliki kekurangan yaitu hasil tidak dapat digeneralisasi ke populasi seperti itu. Nah, untuk alasannya pemilihan teknik purposive sampling itu di sini ada tiga teman-teman. Yang pertama itu adalah pemilihan spesifik terhadap siswa kelas 5. Nah, penelitian ini secara khusus meneliti siswa kelas 5 di SD Gugus 2, bukan seluruh siswa di sekolah tersebut. Ini menunjukkan bahwa sampel dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan penelitian. Nah, seperti yang ini berkesinambungan dengan yang disebutkan tadi yaitu ciri-ciri tentang purposive sampling seperti itu kan berdasarkan karakteristik tertentu seperti itu ya. Nah, untuk alasan yang kedua adalah fokus pada keterkaitan antara motivasi orang tua dan prestasi belajar. Nah, penelitian ini membutuhkan responden yang dapat memberikan data tentang hubungan motivasi orang tua dan prestasi akademik, sehingga siswa kelas 5 dipilih secara sengaja karena dianggap sudah memiliki tingkat pemahaman yang cukup untuk menjawab angket serta menunjukkan prestasi yang lebih stabil.
Nah, alasan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah bukan random sampling, teman-teman. Nah, jika teknik random sampling digunakan, maka seluruh siswa dari berbagai kelas dan sekolah dalam populasi akan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Tetapi dalam penelitian ini, hanya siswa kelas 5 yang dipilih menunjukkan adanya kriteria tertentu dalam pemilihan sampel. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan ukuran sampel. Untuk ukuran sampel sendiri yaitu jumlah individu atau objek yang dijadikan sampel. Nah, untuk menentukan ukuran sampel yang tepat sangat penting untuk memastikan hasil penelitian yang valid dan dapat digeneralisasi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran sampel. Yang pertama, ukuran populasi. Semakin banyak populasi, maka semakin besar sampel yang dibutuhkan. Yang kedua, tingkat kepercayaan. Nah, biasanya 95 atau 99% yang digunakan. Nah, semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka semakin besar sampel yang dibutuhkan. Nah, untuk yang ketiga, margin of error. Nah, tingkat kesalahan. Semakin kecil margin of errornya, maka semakin besar sampel yang dibutuhkan juga. Nah, untuk yang keempat, variabilitas populasi. Semakin bervariasi populasi, maka semakin besar sampel yang dibutuhkan. Untuk penelitian yang kita ambil dari jurnal tersebut, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Nah, di mana untuk ciri-cirinya sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Terkait dalam perhitungan ukuran sampel, tidak perlu dilakukan proses perhitungan karena populasinya tidak disebutkan secara eksplisit. Nah, sedangkan untuk menghitung ukuran sampel biasanya menggunakan rumus umum, di mana biasanya menggunakan rumus Slovin, yaitu N sama dengan N per 1 ditambah dengan N dikali dengan E pangkat 2, di mana N sendiri yaitu ukuran sampel dan N-nya lagi yaitu ukuran populasi, E-nya margin of error. Nah, biasanya ini menggunakan 1 sampai 10% untuk margin of error-nya. Nah, jika dilihat dari rumus, perhitungan membutuhkan ukuran populasi. Nah, sedangkan pada penelitian yang kita ambil tidak menyebutkan angka untuk populasi dan sampel. Nah, namun sebelumnya disebutkan bahwa sampel yang digunakan adalah 72 siswa. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mencoba menghitung untuk ukuran sampelnya dengan mencari jumlah ukuran populasi terlebih dahulu untuk menggunakan rumus Slovin. Nah, di mana hasil akhirnya didapat populasinya sebanyak 88 siswa. Nah, kemudian kita buktikan kembali menggunakan rumus Slovin apakah benar ukuran populasinya sebanyak 88. Nah, kemudian kita masukkan data yang didapat ke dalam rumus, di mana N-nya yaitu ukuran populasinya yaitu 88 siswa dan untuk margin of error-nya kita menggunakan 5%. Nah, di mana hasil akhirnya yaitu 72 yang di mana terbukti bahwa ukuran populasinya sebanyak 88 siswa. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Eka Susiani dan Abdiratu Soliha. Nah, maka dari pemaparan mereka berdua dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini populasi yang digunakan dalam menentukan memilih seluruh siswa kelas 5 sekolah dasar di Gugus 2 Ternate Riatang, Kabupaten Bone, itu ada dua yang didasarkan oleh beberapa faktor seperti perkembangan kognitif siswa, relevansi usia dengan membentuk pola belajar, dan serta keberagaman sosial dan ekonomi yang berada di keluarga mereka. Dan sampel penelitian yang dilakukan di penelitian ini yaitu menggunakan sampel purposive sampling, yaitu teknik perhitungan ukuran ini tidak hanya berpacu untuk sembarangan, jadi ada teknik sendiri untuk menentukan hal ini baik, hal ini tidak dalam dan cocok untuk penelitian ini, yaitu penelitian tentang motivasi orang tua dalam mendukung prestasi akademik siswa. Baik,
Mungkin hanya seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.